破译。通神盾。开始吧。 Dragon Black 9935, Zidan Maulana 1674, Porang Riau Rokan Hulu, Jody Momo 756, Roni Widodo 7594, Swantara Putra 4129, Kang Afik, Lenda Sicupu, MKT Channel 805, Underscore Sraf, Awam Wong 89, Lady Rose 4686, Redmi 8 Pro 416, serta semua penggemar alur cerita Donghua yang selalu stay tapi tidak berkomentar. Dimanapun kalian berada, Bang Panjul doakan, agar kita semua selalu diberikan kesehatan, dan dicukupkan rezeki serta dimudahkan segala urusannya. Seperti biasa, pada pembahasan kali ini, Bang Panjul akan kembali membawakan spoiler, atau bocoran Donghua Swallowed Star, part 239. Dan biar kalian gak pada ngamuk terus nyoba buat nguras tabung LPG, lebih baik siapkan headset kopi dan cemilan, serta carilah posisi duduk atau rebahan yang paling nyaman, dan yuk, mari sama-sama kita sebutkan kata kuncinya. 3, 2, 1, gaskan. Chu! Pada part sebelumnya, melihat kecepatan gerakan menghindar yang dilakukan Luo Feng yang dapat menciptakan bayangan ilusi, si Kaisar Giok yang dari tadi mengamati dengan seksama pun mengerutkan keningnya dan berkata, "Ini, yang digunakan bocah ini adalah teknik 100 benang, yang merupakan bentuk ketiga dari teknik 10.000 benang, yang karena kecepatan gerakannya hingga dapat menciptakan 100 sosok tubuh ilusi." Namun walaupun demikian, seharusnya kecepatan gerakan yang dilakukan belum cukup untuk menghindari serangan dari si pria bertopeng, yang pada dasarnya, kecepatan serangan itu jauh lebih cepat dari kecepatan Luo Feng, ucap si Kaisar Giok, yang kembali mengamati dengan seksama. Dan selang beberapa saat, tiba-tiba si Kaisar Giok kembali terkejut dan berkata, "Tidak, ini adalah hukum asal ruang dan waktu, ya tidak salah lagi. Bocah ini mulai sedikit memahami hukum asal ruang dan waktu," ucap si Kaisar Giok lalu kembali berkata, Bocah ini benar-benar sudah seperti monster. Dan lihatlah, setiap gerakan yang dia lakukan benar-benar telah dikombinasikan dengan hukum asal waktu dengan fleksibilitas yang sangat tinggi," ucap Kaisar Giok sambil tersenyum. Di sela itu, Kaisar Yan yang juga menyaksikan pertarungan itu, ia pun berkata, "Ya benar. Bahkan si Dewa Kematian Bolan yang sangat kau banggakan yang juga mempelajari hukum asal ruang dan waktu, dengan kecepatan gerakan yang dapat menciptakan 10.000 bayangan ilusi pun, tak mampu untuk melakukan gerakan seperti itu," ucap Kaisar Yan. Mendengar ucapan yang memang ditujukan padanya, Kaisar Giok pun hanya tersenyum sembari menggelengkan kepala. Sementara Luo Feng yang saat itu menggunakan teknik 100 benang yang sedikit diresapi hukum asal untuk menghindari setiap tebasan yang dilakukan oleh pria bertopeng, di saat yang sama, ia pun mulai mempelajari cara si pria bertopeng dalam mengendalikan formasi pedang surgawi, serta mengukur kekuatan lawannya itu. Yang selang beberapa saat setelah mengamati setiap serangan yang dilepaskan oleh si pria bertopeng, Luo Feng pun mendapati fakta menarik tentang formasi pedang surgawi yang dikendalikan oleh lawannya. Yang dimana saat mengetahui hal itu, Luo Feng pun bergumam, "Walaupun pedang surgawi yang aku gunakan dibentuk menggunakan 9 bilah persenjataan Nansen, namun pedang surgawi dari si pria bertopeng jauh lebih padat dibandingkan milikku, dan itu menandakan bahwa tingkat pemahamanku masih sedikit lebih rendah dibandingkan si pria bertopeng ini. Bahkan, setiap serangan yang dilepaskan olehnya seperti mengandung kekuatan mistis. Dengan demikian, jika aku pun menggunakan formasi pedang surgawi untuk melawannya, maka sudah pasti aku akan kalah, karena dari segi kendali dan pemahaman, aku masih sedikit tertinggal olehnya. Dan satu-satunya kekuatanku yang tak dimiliki olehnya adalah kesadaran dari Golden Hornet Behemoth," gumam Luo Feng yang berpikir cepat. Sementara si pria bertopeng yang melihat Luo Feng terus menghindar seperti sedang mempermainkannya, ia pun berkata dengan geram,
Bocah setan, sampai kapan kau akan menghindar seperti itu? Jika kau memang memiliki kemampuan maka hadapilah aku. Mendengar ucapan itu, tiba-tiba Luo Feng menghentikan gerakannya sembari berkata, "Baiklah, ayo kita akhiri pertempuran ini," ucap Luo Feng, yang seketika tatapan matanya berubah dingin. Sementara si pria bertopeng, melihat Luo Feng yang berdiri mengambang di angkasa, ia pun tertawa lantang sembari melihat ke arah Luo Feng dengan tatapan yang dipenuhi niat membunuh. Namun selang beberapa saat, tiba-tiba ekspresinya berubah terkejut, saat melihat sebuah pedang emas besar yang diresapi hukum asal emas yang melesat cepat ke arahnya. Sejak kapan dia melepaskan serangannya, ucap si pria bertopeng, yang dengan cepat menggunakan tongkat emas di punggungnya untuk memblokir serangan tersebut. Melihat hal itu, Luo Feng pun tersenyum dan berkata, "Matilah kau," ucap Luo Feng, sembari membelokkan jalur serangan yang dengan cepat menembus kepala si pria bertopeng. Di sisi lain, walaupun telah mengakui kehebatan Luo Feng, namun saat melihat Luo Feng yang dapat dengan mudah mengalahkan si pria bertopeng, si Kaisar Giok pun masih dikejutkan dengan hal itu dan berkata, "Bagaimana mungkin? Bagaimana dia bisa menang dengan semudah itu?" ucap Kaisar Giok, dan dilanjutkan dengan Tong Nan yang berkata, "Ya benar, walaupun bocah itu telah sedikit memahami hukum asal, namun seharusnya tidak semudah itu dia dapat menaklukkan tantangan jembatan surgawi level ketiga ini." Di sela diskusi itu, Kaisar Yan yang mendengar kata-kata dari dua sahabatnya itu, ia pun berkata, "Itu semua karena kekuatan kesadarannya yang beberapa kali lebih kuat dibandingkan para jenius level 1 di alam semesta. Yang dimana saat mengendalikan senjata roh, ia dapat melepaskan serangan dengan kekuatan yang menakutkan," ucap Kaisar Yan, dengan ekspresi yang tampak bahagia karena kemenangan Luo Feng. Dan benar saja apa yang dikatakan oleh Kaisar Yan, karena pada dasarnya, kekuatan kesadaran yang dimiliki oleh Luo Feng, adalah inti kesadaran dari si tanduk emas. Namun tentunya, hal ini pun tidak diketahui oleh ketiga Kaisar abadi ini guys. Di sela itu, saat ketiga makhluk abadi bergelar Kaisar itu sedang melakukan diskusi, Bevin yang juga menyaksikan kemenangan Luo Feng, ia pun segera mengirimkan hasil dari kemenangan Luo Feng pada Bolan, Rongjun, dan para jenius lainnya. Di sisi lain di dalam ruang pelatihan, tampak Rongjun yang tengah berlatih keras untuk dapat melampaui si Dewa Kematian Bolan, yang saat itu telah lolos tantangan jembatan surgawi level keempat. Sedangkan Rongjun sendiri, telah lolos tantangan level kedua. Karena baginya selain Bolan, tak ada lagi yang dapat melampauinya dalam tantangan jembatan surgawi. Namun di sela latihannya itu, tiba-tiba masuk pesan pemberitahuan yang dikirim oleh Bevin. Melihat nama si pengirim, Rongjun pun mengerutkan keningnya sembari bergumam, "Ada apa hingga penjaga Bevin mengirimkan pesan ini untukku? Apakah ada orang lain yang melakukan terobosan? Jikapun ada, itu pasti para jenius yang baru menyelesaikan tantangan level 1, gumam Rongjun, yang dengan santai membuka pesan tersebut. Dan tepat saat membuka pesan tersebut, Rongjun pun seketika terbelalak kaget, saat melihat isi pesan yang mengatakan, bahwa Luo Feng telah berhasil melewati tantangan level kedua dan ketiga jembatan surgawi, dan saat ini dia telah bersiap untuk melanjutkan tantangan level keempat. Ya dewa, bagaimana mungkin? Bukankah sudah hampir 10 tahun dia tidak mencoba tantangan jembatan surgawi, dan bagaimana mungkin dia bisa melewati level kedua dan ketiga dalam sekali percobaan? Padahal dalam tantangan level pertama dan kedua, aku adalah orang kedua yang menyelesaikannya setelah Dewa Kematian Bolan, namun sampai saat ini aku belum dapat melewati tantangan level ketiga yang begitu sulit. Bahkan, dengan latihan yang diberikan oleh guruku yang merupakan pemimpin negara pun masih sangat sulit untuk melewatinya, ucap Rongjun yang tak ingin mempercayai kabar tersebut. Begitupun dengan Jia Leixi dan para jenius lain yang juga mendapat pemberitahuan akan hal itu. Mereka yang semula bersaing tanpa memperhitungkan Luo Feng yang sejak 10 tahun lalu hanya berhasil melewati level pertama, seketika terkejut. Karena ternyata, orang yang semula tidak mereka perhitungkan malah dapat melewati 2 level dalam sekali percobaan. Ditambah lagi selain Bolan yang saat ini telah berhasil melewati level keempat, Luo Feng adalah satu-satunya jenius yang telah berhasil melewati level ketiga. Dengan demikian bisa dikatakan, saat ini Luo Feng telah berada pada peringkat kedua di bawah si Dewa Kematian Bolan. Sementara itu, Luo Feng yang telah memasuki jembatan surgawi level keempat yang diselimuti badai, ia pun segera memilih seorang pembaca roh tipe pengendali sebagai lawannya. Yang dimana saat pilihan telah ditentukan,
tiba-tiba muncul siluet manusia dengan armor perak yang menutupi seluruh tubuhnya, yang saat itu berdiri di atas senjata roh Black Cloud Shuttle, sembari memandang ke arah Luo Feng. Sementara Luo Feng melihat sosok yang mengambang di udara itu, ia pun bergumam. Sebelumnya dalam deskripsi pada halaman pertama manual teknik Floating Blood, ada sedikit penjelasan yang menjelaskan tentang jembatan surgawi mulai dari level pertama hingga ketiga, dan oleh karena alasan itulah aku sangat yakin dapat melewati tantangan level ketiga, tapi tidak untuk level keempat ini. Namun walaupun aku tak memiliki jaminan untuk menang, aku harus tetap mencobanya, gumam Luo Feng, sembari memandang ke arah lawannya dan berkata, "Siapapun kau, aku berharap kau menggunakan kemampuan terbaik untuk melawanku," ucap Luo Feng. Mendengar ucapan itu, pria yang mengenakan armor perak pun berkata dengan serius, Aku sama sekali tidak memiliki kemampuan terbaik, karena pada dasarnya aku hanya memahami satu gerakan saja. Dan jika kau berhasil memblokirnya, maka aku akan dengan senang hati mengakui kekalahanku, ucap si pria yang mengenakan armor perak. Mendengar ucapan itu, Luo Feng pun terkejut dan berkata, "Apa? Kau hanya mengetahui satu gerakan, yang benar saja." "Ya, dan akan kuperlihatkan padamu," ucap si pria bertopeng, diikuti munculnya 1600 bilah kecil yang keluar dari tongkat persenjataan Nansen. Yang dimana saat melihat bilah-bilah kecil berjumlah 1600 bilah itu, Luo Feng pun langsung terperangah kaget dan berkata, 1600 bilah persenjataan Nansen, ini berarti dia telah menguasai bentuk keempat dari persenjataan Nansen yang disebut totem pilar, atau kita sebut saja pilar surgawi, ucap Luo Feng dengan ekspresi ketakutan yang mendalam. Di dalam novel menjelaskan, bahwa tongkat emas yang dikenal dengan sebutan persenjataan Nansen ini memiliki 9 bentuk, serta terdapat 10.081 bilah kecil yang berada di dalam tongkat emas ini. Yang dimana jika ingin melepaskan formasi pedang surgawi yang merupakan bentuk ketiga dari persenjataan Nansen, maka seseorang harus dapat mengendalikan 729 bilah kecil yang digabungkan menjadi 9 bilah berukuran besar, lalu kembali menyatukannya membentuk satu pedang besar yang disebut formasi pedang surgawi. Dan biar nggak pada bingung dan gagal paham, di sini Bang Panjul coba jelasin dengan cara Bang Panjul sendiri, yang dimana formasi pedang surgawi yang digunakan Luo Feng saat menaklukkan tantangan jembatan surgawi level ketiga, adalah gabungan dari 9 bilah besar persenjataan Nansen, yang dimana setiap bilahnya ini terbentuk dari 81 bilah kecil. Yang jika ditotalkan untuk keseluruhannya, maka formasi pedang surgawi ini terbentuk dari 729 bilah kecil, yang dibentuk menjadi 9 bilah berukuran sedikit besar, lalu dibentuk lagi menjadi sebuah pedang besar yang disebut formasi pedang surgawi. Sedangkan untuk bentuk keempat dari persenjataan Nansen yang kita sebut saja formasi pilar surgawi, memiliki syarat yang tentunya jauh lebih sulit dibandingkan bentuk ketiga. Yang dimana untuk melepaskan bentuk keempat ini, seseorang harus memiliki pemahaman yang tinggi tentang hukum asal emas dan ruang angkasa untuk mengendalikan 1600 bilah persenjataan Nansen, dan menggabungkannya dengan domain pedang hingga membentuk sebuah pilar besar yang seolah-olah menopang langit dengan kekuatan yang sangat ekstrim. Yang dimana dalam novel juga menjelaskan, bahwa jika melepaskan bentuk keempat ini dengan satu ayunan ringan saja, kekuatannya sudah cukup untuk menghancurkan sebuah gunung besar, dan bisa menyebabkan tsunami. Dan jelas saja, melihat serangan dengan kekuatan absolut yang akan diarahkan padanya, Luo Feng pun tak bisa menyembunyikan keterkejutannya, dan dengan cepat menggunakan teknik 1000 benang yang merupakan teknik gerakan berkecepatan tinggi yang dapat digunakan untuk menyerang ataupun menghindar, serta formasi pedang surgawi yang langsung melesat ke arah lawannya tadi. Sementara si pria yang mengenakan armor perak, melihat serangan Luo Feng yang telah melesat ke arahnya, ia pun langsung mengayunkan jarinya dengan lembut, yang langsung melesatkan serangan berupa pilar raksasa, yang melesat dengan kekuatan yang menakutkan hingga menyebabkan ruang sekitar seketika melengkung. Dan tepat, saat pilar itu bertabrakan dengan formasi pedang surgawi, seketika, formasi pedang surgawi yang dikendalikan oleh Luo Feng pun hancur dalam sekejap mata. Dan tak sampai di situ, setelah menghancurkan formasi pedang surgawi, kecepatan dari pilar besar itu tak berkurang sedikit pun, dan masih dengan cepat melesat ke arah Luo Feng. Sial, kekuatan macam apa ini, gumam Luo Feng, yang dengan cepat mencoba untuk menghindar. Namun sayang, belum sempat melakukan hal itu, tiba-tiba pilar besar itu telah menghantam dan membunuhnya. Dan dengan demikian, tantangan level keempat ini gagal ditaklukkan oleh Luo Feng.
Di sisi lain di ruang virtual jembatan surgawi, tampak Kaisar Yan yang menyaksikan pertempuran singkat itu pun tersenyum sembari menggelengkan kepala dan berkata, "Sungguh hal yang normal jika dia tidak dapat menaklukkan tantangan level keempat ini, karena bagaimanapun dia adalah jenius yang baru berlatih selama 10 tahun di dalam kota kekacauan, jadi kita pun tak bisa berharap terlalu banyak padanya." "Ya benar," lanjut Kaisar Giok lalu kembali berkata, "Tapi bocah ini bukanlah seorang jenius biasa dan benar-benar telah mengejutkanku, karena hanya dalam kurun waktu 10 tahun saja, dia sudah dapat melihat sekilas esensi dari hukum asal yang berbeda, yang bahkan lebih kuat dari Rongjun," ucap Kaisar Giok. "Ya, dan ada kemungkinan di masa depan dia akan melampaui si Dewa Kematian Bolan," lanjut Kaisar Yan diselingi gelak tawa. Mendengar ucapan itu, Kaisar Giok pun ikut tertawa dan berkata, "Masih terlalu dini untuk membandingkannya dengan si Dewa Kematian Bolan." Mendengar ucapan itu, si Kaisar Yan pun ikut tertawa dan berkata, "Kalau suatu saat nanti, mereka semua akan melihat sesuatu yang hebat yang dilakukan Luo Feng," kata Kaisar Yan diselingi gelak tawa. Mendengar ucapan Kaisar Yan yang terus-menerus membanggakan Luo Feng, Tong Nan dan Kaisar Gio pun ikut tertawa. Dan di sela diskusi penuh gelak tawa itu, tiba-tiba muncul Rongjun, Wuka, Jia Leixi, serta semua jenius yang telah mendengar kabar keberhasilan Luo Feng. Yang dimana saat melihat semua jenius yang tiba-tiba muncul di ruang virtual jembatan surgawi, ketiga sosok abadi itu pun segera menghilang meninggalkan ruang virtual jembatan surgawi. Dan saat itu, Wuka yang penasaran dengan kebenaran dari pesan pemberitahuan yang mereka terima, ia pun langsung menanyakan hal tersebut, yang langsung dibenarkan oleh Bevin. "Ya, dia telah menaklukkan tantangan level ketiga," sahut Bevin dengan sedikit tersenyum. "Bagaimana? Apakah dia juga berhasil menaklukkan tantangan level keempat jembatan surgawi?" lanjut Rongjun dengan ekspresi tak berdaya, yang langsung dijawab oleh Bevin dengan menggelengkan kepala, yang hal itu mengartikan bahwa Luo Feng telah gagal dalam tantangan level keempat itu. Mengetahui akan hal itu, seketika tersirat sedikit senyum dari wajah Rongjun dan para jenius lain. Karena tentunya, untuk mengejar seseorang yang telah lolos dalam tantangan level ketiga saja sudah terbilang sangatlah sulit, apalagi kalau sampai Luo Feng berhasil melewati tantangan level keempat, yang tentunya hal itu akan semakin menghancurkan semangat mereka dalam persaingan. Sementara Luo Feng, setelah berhasil menaklukkan tantangan level ketiga, ia pun segera keluar dari ruang virtual jembatan surgawi, dan kembali ke bangunan tempat tinggalnya. Melihat hal itu, Babata yang sejak tadi menunggu pun langsung menyambut Luo Feng dengan ekspresi yang sangat bahagia. "Luo Feng, apa rencanamu? Karena saat ini kau telah berhasil melewati level kedua dan ketiga pada tantangan jembatan surgawi, dan memperoleh 6.000 poin kontribusi, serta mendapatkan 2 kali kesempatan untuk memasuki tablet pelatihan 9 kekacauan alam semesta." Mendengar ucapan itu, Luo Feng pun berkata, 6.000 poin? Nanti barulah kita pikirkan akan digunakan untuk apa 6.000 poin ini, karena untuk saat ini aku hanyalah seorang pendatang baru di kota kekacauan ini, jadi akan sangat tidak baik jika kita menyia-nyiakannya seperti yang dulu kita lakukan. Selain itu, menurut aturan yang ditetapkan oleh pihak perusahaan virtual, jika seseorang berhasil melewati tantangan level ketiga, maka dia akan diberikan hak untuk memilih seorang makhluk abadi bergelar kaisar sebagai guru pembimbing. Namun sebelum pergi untuk memilih seorang guru, aku akan menggunakan 1 dari 2 kesempatan untuk memasuki tablet pelatihan 9 kekacauan alam semesta, ucap Luo Feng, yang langsung bergegas menuju ke rumah kediaman pemilik kota untuk memasuki ruang pelatihan tablet 9 kekacauan alam semesta. Yang dimana saat sampai di tempat tersebut, Luo Feng pun langsung membungkuk hormat saat bertemu dengan Tuan Kandeli, yang merupakan penjaga dari 52 pintu tablet pelatihan. Sementara Tuan Kandeli, melihat kedatangan Luo Feng, ia pun memejamkan matanya sejenak lalu kembali membukanya dan berkata, "Bagus, bagus, bagus, kau benar-benar telah mengalami peningkatan, dan memiliki 2 kesempatan untuk memasuki ruang pelatihan tablet 9 kekacauan alam semesta." Mendengar ucapan itu, Luo Feng pun berkata, bahwa ia ingin menggunakan 1 dari 2 kesempatan untuk memasuki ruang pelatihan, ucap Luo Feng. "Bocah kecil, kau benar-benar memiliki keberuntungan yang sangat bagus, karena saat ini tak ada orang yang menggunakan ruang pelatihan tablet 9 kekacauan alam semesta, jadi kau boleh menggunakannya selama 7 hari, ucap Tuan Kandeli, diikuti terdengarnya suara gemuruh yang berasal dari sebuah pintu perunggu yang perlahan-lahan mulai terbuka. Sementara Luo Feng,
Melihat pintu tablet pelatihan yang mulai terbuka, ia pun langsung melesat memasuki pintu perunggu yang diselimuti energi kekacauan, sembari mengucapkan kata terima kasih pada Tuan Kandeli. Singkat cerita, setelah berada di dalam ruangan yang diselimuti energi kekacauan, Luo Feng pun langsung bersila di depan sebuah prasasti yang menggambarkan 9 tetes air hujan, yang dipenuhi energi dan kekuatan mistis, sembari menghubungkan inti kesadarannya ke dalam prasasti yang menggambarkan 9 tetes air hujan yang dipenuhi dengan misteri itu. Dan saat itu, saat kesadarannya telah sepenuhnya terhubung ke dalam prasasti batu, seketika, ketiga tubuhnya langsung membenamkan diri untuk memahami makna dari 9 tetes air hujan tersebut. Sedikit penjelasan tambahan, yang dimana saat ini Luo Feng telah berhasil memahami rahasia di balik gambaran satu tetes air hujan yang merupakan gambaran pertama dalam prasasti batu yang berada di tablet pelatihan 9 kekacauan alam semesta. Yang dimana pemahaman akan gambar pertama ini ia dapatkan saat melatih teknik floating blood. Dan bukan itu saja, karena dalam novel juga menjelaskan, yang mana jika seseorang berhasil memahami semua rahasia di balik gambaran tetes air hujan, maka ia akan mendapatkan hadiah berupa 150 poin kontribusi, yang Bang Panjul sendiri agak sedikit bingung untuk mendeskripsikan gambaran air hujan ini guys. Tapi berbeda dengan Luo Feng yang perlahan-lahan mulai memahami gambaran 9 tetes air hujan. Namun sayang, saat mulai memahami gambaran tersebut, tiba-tiba terdengar suara Tuan Kandeli yang bergema di dalam ruangan, yang memerintahkan Luo Feng untuk segera keluar, karena waktu 7 hari yang diberikan telah sepenuhnya usai. Mendengar ucapan itu, ekspresi Luo Feng yang semula bahagia karena mulai memahami rahasia di balik gambaran tersebut seketika berubah suram, dan dengan perlahan mulai melangkah keluar dari ruangan tersebut. Dan saat itu, di sela langkah kakinya Luo Feng bergumam, "Sayang sekali, padahal aku baru saja mulai memahaminya, kalau saja aku memiliki waktu sedikit lama," ujar Luo Feng yang menarik nafas berat, sembari melangkah meninggalkan kediaman pemilik kota. Dan sesampainya di luar kediaman pemilik kota, Luo Feng pun menghela nafas sembari menatap langit yang dipenuhi energi kekacauan dengan raut wajah terlihat berat, karena belum sepenuhnya memahami gambaran di dalam ruang pelatihan tablet 9 kekacauan alam semesta. Namun sesaat setelahnya, tiba-tiba Luo Feng mengerutkan keningnya, saat merasakan sesuatu yang berbeda di dalam dunia internalnya. Kira-kira apakah itu? Santai, karena pembahasannya akan kita lanjutkan nanti. Dan biar nggak ketinggalan lanjutannya, yang belum subrek di subrek dulu dong, dan jangan lupa, bunyikan juga lonceng notifikasinya. Akhir kata, Panjul di sini pamit, dan see you next video. 再不见。